masing-masing uh, tidak membatasi begitu ya silaturahmi dan juga kerjasama yang akan kita jalin nanti. Harapan saya setelah acara ini, jika di sekolah butuh sesuatu tentang program yang menyangkut tentang kesehatan, entah itu UKS, entah itu dokter kecil, entah itu mengenai penyuluhan hidup bersih dan sehat, kesehatan gigi, cek kesehatan gratis, lalu bagaimana cara buang sampah, area bebas merokok, semuanya langsung ingat, oh iya ada puskesmas begitu. Jadi kita tidak mau sendiri dalam layanan kesehatan relawan dan kami juga mau berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dalam hal ini adalah wilayah-wilayah sekolah di SD, SMP, dan SMA agar kami bisa terus meningkatkan pendidikan sekaligus khususnya yang berhubungan dengan kesehatan sehingga um, banyak program yang kami titipkan ke sekolah ini bisa dirasakan dan kolaborasi ini akan seterusnya sehingga sekolah dan juga puskesmas sudah tidak ada batas dalam berkomunikasi begitu ya karena sudah ada grup WA, sudah ada pertemuan ini sehingga terbatas datang ke puskesmas saja, tetapi di sekolah pun kami sudah bisa berhubungan langsung dengan sasaran kami yaitu anak-anak sekolah. Itu dari saya paling saya tekankan di sini adalah mohon kepada Bapak Ibu semuanya mengenai cek kesehatan gratis yang akan kita laksanakan kurang lebih 3 bulan ini untuk wilayah untuk tingkat SD, SMP dan juga SMA yang jadwalnya mungkin sudah diatur oleh teman-teman di bawah. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Semoga anak-anak kita sehat semuanya dan bisa melakukan proses pendidikan dengan baik menjadi anak-anak yang menjadi generasi penerus kita nanti yang lebih baik. Mungkin begitu sambutan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya matur nuwun sangat sudah mau hadir dan rawuh. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Kusuma Hati atas sambutan yang disampaikan untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Izin katanya ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus, begitu ya Bapak Ibu. Eh, saya lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu langsung ke materi inti, begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk materi yang pertama, hari ini tentang cek kesehatan gratis akan disampaikan oleh petugas Promkes Puskesmas Lawang yaitu Ibu Rinanti. Kepada Ibu Rinanti, waktu dan tempat dipersilahkan. Muncul. Oke. Baik, terima kasih Bu Yustifin untuk kesempatan yang sudah diberikan. Mohon izin Dr. Uma selaku Kepala Puskesmas Lawang dan Bapak Ibu Guru PJO Guru UKS di seluruh Kecamatan Lawang. Perkenankan saya untuk menyampaikan materi terkait cek kesehatan gratis khususnya untuk CKG sekolah pada tahun 2026. Jadi Bapak Ibu sekalian, cek kesehatan gratis ini merupakan program quick win dari Bapak Presiden kita, di mana seluruh warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan cek kesehatan gratis 1 tahun 1 kali. Berdasarkan review cek kesehatan gratis pada tahun 2025 dapat diketahui bahwa penduduk Indonesia telah
diperiksa itu sebanyak 70 juta dengan rincian 46 juta untuk CKG umum dan 24 juta dari CKG sekolah. Berikut adalah tujuan dan sasaran pemeriksaan cek kesehatan gratis. Jadi, untuk tujuan cek kesehatan gratis sendiri, yang pertama adalah untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan agar masyarakat ini tetap sehat. Kemudian yang kedua, mendeteksi kondisi para penyakit agar tidak berkembang menjadi penyakit. Kemudian yang ketiga, mendeteksi penyakit lebih awal, sehingga peluang kesembuhannya akan bisa lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk memberikan penanganan awal yang tetap, baik pada temuan faktor risiko, kondisi prapenyakit, kondisi penyakit, agar dapat mencegah terjadinya komplikasi. Kemudian untuk sasaran cek kesehatan gratis sendiri ini meliputi seluruh siklus hidup, mulai dari bayi baru lahir sampai dengan lanjut usia. Nah, berikut adalah waktu dan tempat pelaksanaan, nggih Bapak Ibu. Jadi untuk bayi baru lahir itu dilaksanakan pada usia bayi lebih dari 24 jam. Kemudian untuk balita, anak prasekolah, dewasa dan lansia dilaksanakan 1 tahun sekali sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ini khususnya untuk CKG anak sekolah, begitu nggih. Nah, berikut adalah latar belakang kenapa cek kesehatan gratis itu dicanangkan begitu nggih oleh pemerintah. Jadi hal tersebut dilatar belakangi oleh masalah kesehatan anak usia sekolah dan remaja di Indonesia. Jadi mulai dari masalah gizi, kesehatan mental, aktivitas fisik, perilaku tidur, kemudian kebersihan diri, kemudian kejadian kekerasan pada anak, dan juga perilaku berisiko. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah jenis pemeriksaan pada CKG sekolah sesuai dengan jenjangnya. Seperti yang terlihat di layar bahwa untuk anak SD, SMP, dan SMA itu jenis pemeriksaannya sesuai dengan yang tertera, begitu nggih Bapak Ibu. Nah, berikut adalah indikator RPJMN pemeriksaan kesehatan gratis, di mana pada tahun 2026 ini target cek kesehatan gratis adalah 46% dari total penduduk. Seperti yang diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Lawang ini sejumlah 115.973 penduduk. Sedangkan targetnya adalah 46%, di mana kami harus mencapai 60 itu harus ter-CKG di tahun ini. Nah, berikut adalah capaian CKG di Kabupaten Malang sampai dengan tanggal 13 Juli tahun 2026. Seperti yang terlihat, dapat diketahui bahwa untuk Kecamatan Lawang sendiri berada di urutan ke-21 dari 39 puskesmas yang ada di Kabupaten Malang dengan capaian 18,04%. Yang selanjutnya yaitu data capaian CKG Kecamatan Lawang sampai dengan 13 Juli 2026, yaitu total agregatnya sejumlah 20.923 penduduk yang sudah ter-CKG. Nah, berikut adalah komposisi berdasarkan kelompok usia, di mana CKG anak sekolah sampai dengan saat ini capaiannya yaitu sudah 2.119 siswa ter-CKG. Selanjutnya Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan di grup UKS tingkat SD begitu nggih, terkait panduan cek kesehatan gratis. Untuk saat ini, Kementerian Kesehatan memberikan kemudahan bagi kita untuk mendaftar cek kesehatan gratis sekolah ini tidak perlu lagi harus mendownload Satu Sehat Mobile. Jadi ada link yang tersedia yaitu seperti yang tertampil pada gambar. Panjenengan semua dapat meneruskan info ini kepada seluruh wali murid. Harapannya seluruh wali murid dapat
mendaftarkan putra-putrinya untuk cek kesehatan gratis, begitu nggih. Untuk pendaftaran cek kesehatan gratis ini tidak dibatasi Bapak Ibu kalau untuk sasaran anak sekolah. Jadi misalkan kemarin mungkin sesuai jadwal CKG anak sekolah tingkat SD itu rencananya akan dilaksanakan di bulan Agustus nggih. Lah, bisa Bapak Ibu dicicil mulai dari sekarang untuk mendaftar, kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan screening mandiri. Nah, screening mandirinya itu bisa dengan cara scan barcode yang tertera pada gambar. Oke. Nah, berikut Bapak Ibu sedikit mereview terkait mendaftar cek kesehatan gratis untuk sasaran anak sekolah melalui link ayockg.kemkes.go.id. Untuk yang pertama, Bapak Ibu bisa masuk ke link ayockg.kemkes.go.id, kemudian pilih daftar dengan data diri, begitu nggih. Terus yang selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengisi data diri mulai dari NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir siswa yang akan dilakukan CKG. Kemudian yang selanjutnya, mengisi pekerjaan. Nah, untuk kategori pekerjaan ini Bapak Ibu, khusus anak sekolah dipastikan isiannya adalah pelajar begitu nggih, agar selanjutnya bisa muncul lokasi sekolah. Kalau misalkan pekerjaannya nanti tidak diisi pelajar, takutnya nanti masuknya itu ke CKG umum, boten CKG sekolah. Nah, khusus untuk isian lokasi sekolah, Bapak Ibu itu bisa mengetikkan kecamatan sekolah Bapak Ibu berada. Jadi kalau untuk Lawang berarti Bapak Lawang, kemudian strip Kabupaten Malang. Insya Allah nanti sudah ada pilihannya begitu nggih di drop down yang tersedia di layar. Kemudian yang selanjutnya, pilih nama sekolah dan jenjang pendidikan. Nah, untuk nama sekolah ini nantinya juga akan muncul secara otomatis begitu nggih ketika panjenengan semua mengetikkan. Misalkan SD Turirejo begitu. Jenengan bisa menulis Turirejo, itu nanti sudah ada pilihan. Turirejo 1, Turirejo 2, Turirejo 3, dan seterusnya. Kemudian untuk jenjang pendidikan bisa diisi sesuai dengan jenjangnya begitu nggih, kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Untuk selanjutnya adalah melengkapi data diri orang tua atau wali. Jadi kalau tadi itu melengkapi data diri siswa, kalau yang ini adalah melengkapi data wali yang terdiri dari NIK wali, nama lengkap wali, tanggal lahir wali, jenis kelamin wali, kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Nah, nanti insya Allah akan muncul tampilan seperti yang tertera pada layar, terus nanti diklik simpan. Nah, seperti ini. Jadi jangan lupa untuk dicentang terlebih dahulu nggih Bapak Ibu. Ketika sudah dicentang baru diklik simpan. Pastikan setiap pertanyaan itu terjawab agar ketika dicentang ini nanti bisa diklik simpan untuk ke tahap selanjutnya. Kemudian ketika sudah diklik simpan, nanti akan muncul tiket pendaftaran CKG anak sekolahnya, begitu nggih. Ketika sudah muncul tiket CKG-nya, kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah mengisi screening mandiri. Jadi harapan kami screening mandiri ini juga harus dilengkapi oleh orang tua wali murid untuk mendeteksi kondisi siswa-siswi atau putra-putrinya masing-masing, begitu nggih. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar. Jadi ada berbagai macam kuesioner yang harus diisi oleh orang tua wali murid. Apabila
sudah tertampil seperti pada layar, kemudian bisa diklik isi screening. Hal tersebut dilanjutkan sampai dengan pertanyaan screening paling bawah sendiri. Setelah semuanya diisi, baru nanti setelah itu eh, akan muncul apa screening sudah diisi begitu nggih. Untuk yang selanjutnya yaitu tata cara terkait screening mandiri CKG anak sekolah. Untuk CKG anak sekolah, screening mandiri yang bisa dilakukan yaitu tadi seperti tadi nggih, bisa masuk mulai halaman awal lagi, kemudian panjenengan memasukkan nomor tiket yang sudah tertera waktu panjenengan semua mendaftarkan, kemudian bisa mengisi formulir sesuai dengan pertanyaan screening mandiri yang sudah tertera pada layar. Kalau sudah selesai, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu nggih. Jadi form sudah diisi begitu. Kalau sudah selesai, sudah berarti screening mandiri sudah dilakukan, pendaftaran cek kesehatan gratis sudah dilakukan, maka tinggal waktu hari H pelaksanaan anak-anak bisa mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis secara langsung. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu sekalian kemarin ketika meneruskan kepada wali murid banyak pertanyaan begitu nggih. Kok datanya ketika saya masukkan NIK dan lain-lain itu muncul data tidak sesuai. Lalu harus gimana begitu nggih? Padahal datanya itu sebetulnya sudah sesuai dengan kakak. Nah, Bapak Ibu, kami menyediakan link untuk mengisi kendala yang Bapak Ibu semua alami begitu. Jadi untuk link tersebut monggo bisa diteruskan kepada wali murid. Apabila wali murid mendapatkan kesulitan atau kendala, mungkin ketika mendaftar ada tulisan data tidak sesuai, bisa langsung mengisi link di bawah ini. Link ini nanti akan kami himpun, kemudian nantinya akan kami laporkan kepada Kementerian Kesehatan, begitu nggih, untuk dilakukan tindak lanjut. Terus kemudian mungkin ada beberapa hal yang mungkin banyak ditemukan begitu nggih. Salah satunya bagaimana kalau misalkan mendaftarkan terus sudah muncul tulisan sudah ter-CKG di bulan-bulan sebelumnya gitu nggih. Panjenengan semua tidak usah khawatir, mohon disampaikan kepada orang tua wali murid kalau misalkan anaknya sudah ter-CKG mungkin di bulan Februari, bulan Januari, terus masuknya ke CKG umum itu nanti akan menjadi catatan tersendiri untuk kami begitu nggih. Hal tersebut mungkin barangkali siswa tersebut di bulan Januari atau Februari pernah mengurus surat sehat di Puskesmas Lawang. Nggih. Jadi untuk apa namanya pengurusan surat sehat itu otomatis akan menjadi sasaran cek kesehatan gratis ketika mendapatkan pelayanan di puskesmas. Mungkin dari saya sekian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara Bu Yustifin, monggo untuk melanjutkan. Baik, terima kasih kepada Bu Rinanti yang sudah menyampaikan eh, materi cek kesehatan gratis, begitu. Nanti mungkin dari Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan, nanti kita buka sesi tanya jawab khususnya terkait yang cek kesehatan gratis, begitu. Eh, untuk selanjutnya akan kami lanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu imunisasi. Yang materi imunisasi ini nanti akan disampaikan oleh penanggung jawab program imunisasi Puskesmas Lawang, yaitu Ibu Yuni Suhesti. Kepada Ibu Yuni Suhesti, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Oke, sudah bisa Yus.
Oke, baik Ibu. Ini akan kami persiapkan untuk eh, Zoom-nya, untuk PPT-nya terlebih dahulu. Bu Yuni, stay nggih. Iya, bentar tak cari tempat. Oke, sudah ya Mbak? Oke. Aku dari roti ini gitu ya. Aku banyak plastik kan. Plastik mana? Pakai nomor aja. Ya cepat aku ke kepala. Salah bawa ya. Suara saya sudah terdengar nggih, Ibu-ibu Bapak? Terdengar, Bu. Oh, nggih, terima Jelas. kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni. Saya pemegang program imunisasi. Waalaikumsalam. Lanjut, yuk. Bu Yuni, apa bisa mendengar suara saya? Suaranya Bu Yuni tidak terdengar, Bu. Maaf. Iya, mohon maaf. Sudah terdengar? Sampun. Nah, Baiklah. Saya ulang untuk pengertian imunisasi, nggih, Bapak Ibu. Jadi, nggih. imunisasi itu adalah suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit. Jadi, misal kita kena penyakit, tapi kita sudah imunisasi, maka kita itu tidak akan sakit berat. Jadi, bisa mengalami sakit ringan saja. Lanjut. Nah, mengapa harus imunisasi? Karena yang pertama, 2 sampai 3 juta kematian itu dapat dicegah dengan imunisasi. Kemudian yang kedua, imunisasi dapat mencegah lebih dari 26 penyakit. Yang ketiga, membantu membatasi atau mengurangi terjadinya resistensi antibiotik karena dapat mencegah penyakit pada tahap awal. Lanjut. Nah, untuk manfaat ini itu ada 3. Yang pertama, proteksi spesifik individu. Setiap orang yang mendapatkan imunisasi akan membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu. Kemudian yang kedua akan membentuk kekebalan kelompok. Kemudian yang ketiga membentuk proteksi lintas kelompok. Jadi pemberian imunisasi pada kelompok usia tertentu dapat membatasi penularan pada kelompok usia dewasa atau orang tua. Lanjut. Bagaimana apabila seorang anak tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap? Maka
Anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap tidak memiliki kekebalan sempurna terhadap penyakit berbahaya, sehingga mudah tertular penyakit, menderita sakit berat, serta menderita cacat, bahkan meninggal dunia. Akumulasi anak mendapatkan imunisasi rutin akibatkan belum use slide sebelumnya use. Nah, untuk akumulasi anak yang tidak mendapatkan imunisasi rutin mengakibatkan tidak akan terbentuk kekebalan kelompok. Jadi bisa menimbulkan KLB, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Seperti yang sekarang untuk saat ini ramai dengan wabah penyakit campak nih Bapak Ibu. Lanjut. Berikut adalah jadwal imunisasi rutin. Khusus bias ini kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6. Kelas 6 ini hanya untuk siswi saja yang belum mendapatkan HPV. Lanjut. Bulan imunisasi anak sekolah. Mengapa harus diadakan program bias? Yang pertama, imunisasi yang telah diperoleh pada waktu bayi belum cukup untuk melindungi terhadap penyakit PD3I sampai usia anak sekolah. Yang kedua, karena sejak anak memasuki usia sekolah, terjadi penurunan terhadap tingkat kekebalan yang diperoleh saat imunisasi ketika bayi. Jadi setelah mendapat imunisasi, antibodi anak akan meningkat. Namun, suatu saat antibodi tersebut akan turun kembali, sehingga harus diberikan imunisasi ulangan atau booster. Lanjut. Jadwal bulan imunisasi anak sekolah. Untuk kelas 1 itu adalah ada 2. Ada R, measles rubella yang diadakan Agustus bulan depan, sama DT. Itu dilaksanakan di Desember. Kemudian kelas 2 itu imunisasi TD juga dilakukan di bulan November. Kelas 5 ada 2 juga. Untuk kelas 5 yang di Agustus ini hanya khusus siswi saja. Jadi yang yaitu imunisasi HPV. Kemudian yang kedua, imunisasi TD itu di bulan November, itu semua siswa laki-laki dan perempuan. Lanjut. Nah, kenapa diberikan imunisasi MR? Ternyata MR itu sangat berbahaya. Yang pertama cepat menular, baik itu bayi, balita, anak sekolah. Gejalanya merah, mata merah. Untuk komplikasi, konjungtivitis berat, kejang, radang otak, radang paru. Lanjut. Bahaya penyakit rubella itu menular pada percikan ludah. Pada ibu hamil, terutama trimester pertama, dapat menembus plasenta dan menginfeksi janin. Bisa menyebabkan abortus, lahir mati, atau cacat kongenital. Untuk ibu hamil bisa menyebabkan anaknya cacat pada bayi, yaitu kelainan jantung, buta akibat katarak, keterbelangan mental, otak tidak berkembang, bisa jadi tuli. Lanjut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah difteri. Difteri ini juga banyak terjadi di anak sekolah. Nah, bahaya penyakit difteri yaitu mudah menular di sekolah atau percikan ludah. Komplikasi, sumbatan jalan nafas, otot jantung rusak akibat racun bisa meningkat, yang bisa menyebabkan sampai anak tersebut meninggal. Lanjut.
Bahaya penyakit tetanus anak dan dewasa. Yang pertama, luka tertusuk duri, paku, pecah, kuman tetanus. Kemudian otot mulut, punggung, perut, tangan menjadi kaku. Yang ketiga, tidak bisa makan, minum, bernafas sehingga bisa menyebabkan meninggal. Untuk tetanus neonatorum itu ibunya antibodi rendah atau tidak ada. Jadi bayinya bisa menyebabkan tetanus. Nah, untuk tetanus ini bisa diberikan imunisasinya di kelas 2 dan kelas 5. Lanjut. Kemudian HPV. HPV itu kanker serviks, untuk mencegah kanker serviks. Nah, bahaya penyakit kanker serviks yang pertama, urutan kedua kanker pada perempuan. Jadi kanker serviks ini tergolong penyakit yang sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, kanker serviks kan gejala ketika sudah stadium akhir. Jadi pada awal-awal itu tidak bergejala. Stadium awal tidak bergejala atau terlambat mendapatkan penanganan bisa menyebabkan kematian. Untuknya, maka diberikan imunisasi HPV. Lanjut. Nah, untuk KIPI. KIPI itu kejadian pasca imunisasi. Lanjut. Untuk KIPI, itu kejadian yang terjadi setelah imunisasi. Dapat berupa gejala atau tanda klinis, kelainan laborat, atau berupa penyakit. Lanjut. Untuk KIPI ada dua, serius dan non-serius. Untuk yang serius bisa menyebabkan rawat inap, kecacatan, kematian, serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk yang non-serius itu terjadi setelah imunisasi dan tidak menimbulkan resiko potensial pada kesehatan si penerima. Lanjut. Nah, untuk KIPI yang sering terjadi di lapangan itu kaitan dengan produk vaksin, bisa berkaitan dengan efek kualitas vaksin, bisa berkaitan dengan kecemasan yang berlebihan berhubungan dengan imunisasi atau reaksi suntikan. Yang terakhir, kejadian yang secara kebetulan bersamaan. Jadi yang pertama yang berhubungan dengan produk vaksin itu tergantung dari pabriknya. Bisa apa-apa, tapi selama ini sampai saat ini untuk vaksin MR itu belum pernah ditemukan yang sampai menyebabkan KIPI serius. Kemudian untuk yang ketiga berkaitan dengan kecemasan yang berlebihan, itu kalau di sekolah itu biasanya anak yang kelasnya sudah besar nggih Bapak Ibu. Untuk yang kelas kecil, kelas 1 2 itu malah mereka itu tenang, berbaris, jadi tidak ada yang menangis tapi 1 2. Tapi begitu kelas besar itu ada seperti kecemasan yang berlebihan, jadi takut disuntik, takut apa, seperti itu. Nah, itu bisa menyebabkan reaksi malah seperti tangannya bengkak, terus kemeng, seperti itu. Untuk kejadian secara kebetulan bersamaan, itu bisa sebelumnya dia sudah panas. Sudah panas, terus kita berikan imunisasi. Nah, akhirnya panasnya bertambah parah. Makanya sebelum kita melakukan bias, biasanya kita screening dulu apa anak itu atau tidak. Kalau memang dia itu masih sakit atau baru sembuh, nah, itu bisa ditunda untuk imunisasinya. Tapi bila anaknya itu tidak demam, tapi dia itu kebanyakan itu batuk pilek nih Bapak Ibu. Yang
pilek tapi tidak disertai demam. Misal batuk pileknya itu ringan, jadi ringan itu seperti malam itu tidak rewel, juga tidak panas. Nah, itu bisa diberikan imunisasi. Lanjut. Nah, ini untuk reaksi lokal yang seperti tadi saya bilang, itu yang pertama nyeri atau bengkak pada tempat suntikan, abses pada suntikan atau kemerahan. Jadi, nanti bila ada anak yang setelah diimunisasi itu tangannya nyeri atau bengkak, Bapak Ibu bisa menginformasikan ke wali murid untuk kompres air dingin di bekas tempat suntikan tadi. Jadi setelah disuntik hari pertama, misal pagi ini disuntik, jadi dalam waktu sehari ini kompresnya air dingin dulu. Untuk besok, misal besok masih sakit, baru dikompres air hangat. Kemudian untuk reaksi sistemik, itu yang pertama demam, nyeri otot seluruh badan, badan lemas, pusing, nafsu makan turun atau meningkat, kemudian diare. Untuk reaksi lain bisa reaksi alergi atau dermatitis. Lanjut. Nah, untuk tata laksana yang seperti tadi saya bilang, untuk yang non serius, apabila terjadi gejala atau kejadian ikutan yang muncul, tangani sesuai gejala atau segera laporkan ke petugas dan atau perawat desanya. Lanjut. Nah, mari kita bersama-sama mewujudkan generasi sehat dan bebas dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jangan biarkan satupun anak tertinggal bersisa. Lindungi anak, selamatkan masa depan bangsa. Demikian Bapak Ibu, paparan dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni atas paparannya terkait program imunisasi yang ada di sekolah. Mungkin izin Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu ke materi yang ketiga. Apabila mungkin ada pertanyaan yang takut terlupa atau terlewat, boleh disampaikan melalui chat, ya. Nanti kita buka sesi tanya jawab setelah materi ketiga. Itu. Izin untuk yang materi ketiga akan saya sampaikan secara langsung. Saya persiapkan terlebih dahulu untuk PowerPoint-nya, yaitu tentang program kesehatan yang ada di sekolah. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu mengetahui program yang mungkin masuk ke sekolah, yaitu imunisasi karena adanya bulan imunisasi atau BIAS, kemudian mungkin adanya program kesehatan dan olahraga yang sebelumnya mungkin sudah disampaikan oleh Bu Ria sebagai penanggung jawab program kesehatan dan olahraga di tahun 2025. Eh, ada beberapa program tambahan yang mungkin belum familiar di telinga Bapak dan Ibu, tetapi sebetulnya Puskesmas eh, ingin sekali memperkenalkan begitu nggih bahwa program ini juga penting dalam hubungannya untuk proses promosi dan preventif yang bisa dilakukan di sekolah seperti itu.
Oke, izin saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi program kesehatan yang dilaksanakan di sekolah itu mungkin terangkum semua dalam programnya Bu Lina selaku penanggung jawab upaya kesehatan yang ada di sekolah. Tetapi ada beberapa penanggung jawab lain yang pasti akan digandeng oleh Bu Lina dalam melaksanakan beberapa kegiatan yang ada. Mungkin mencakup seperti yang tertayang di layar Zoom, yaitu mungkin dari yang pertama untuk saat ini adalah untuk tingkat SD, yaitu pen- penjaringan kesehatan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu pemantauan status gizi dan pengukuran tinggi badan serta berat badan. Ini nggak ada, nggak ada. Oh, oh ya. Kemudian edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang keempat adalah edukasi cuci tangan, pakai sabun dan sikat gigi. Kemudian ada pembinaan kader dokter kecil. Kemudian ada bulan imunisasi sekolah. Kemudian ada pembinaan kantin sehat dan lingkungan sekolah sehat. Kemudian yang kedelapan ada pencegahan penyakit menular dan pengendalian kejadian luar biasa di sekolah atau mungkin saja apabila ada penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai, kemudian perlu ditindaklanjuti untuk surveilannya. Kemudian yaitu ada penerapan kawasan tanpa rokok, kemudian ada pembinaan pangan jajan anak sekolah gitu. Ah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kesehatan olahraga, begitu yang diampu pemegang programnya oleh Bu Ria. Eh, Mungkin di tahun lalu Bu Ria sudah sempat berkoordinasi dengan Pak Ferry, izin Pak Ferry mungkin nanti jika ada kurang lebihnya juga bisa ditambahkan, begitu nggih, karena hari ini Bu Ria sedang ada tugas lain sehingga kami atau saya dititipi amanah untuk menyampaikan terkait eh, program kesehatan dan olahraga begitu. Jadi upaya kesehatan dan olahraga ini adalah sebetulnya mungkin sudah dilaksanakan di sekolah oleh guru PJOK begitu nggih. Tetapi kami dari Puskesmas diamanahi oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan pendampingan dan pemantauan secara langsung apabila di sekolah wajib kami sampaikan beberapa fokus terkait pembinaan kesehatan dan olahraga, yaitu aktivitas fisik, mulai pengukuran kebugaran, dan juga pembinaan kelompok olahraga. Mungkin di tahun yang lalu, dia juga sudah menyampaikan bahwa eh, mungkin ada beberapa sekolah yang akan juga didampingi oleh Bu Ria atau secara langsung didatangi eh, saat pelaksanaan pengukuran kebugaran, tetapi ada yang dipantau secara jarak jauh begitu, nggih, karena keterbatasan waktu dan tempat. Kemudian setelah itu juga Buria sendiri adalah pengampu atau penanggung jawab untuk desa, sehingga beliau mungkin tidak bisa untuk mendatangi satu persatu saat panjenengan sedang melakukan pengukuran kebugaran, sehingga beliau menyampaikan bahwa upaya kesehatan ini adalah bertujuan untuk memanfaatkan aktivitas atau olahraga meningkatkan derajat kesehatan, begitu. Kemudian setelah itu fokusnya yaitu di pembinaan. Sebetulnya untuk keluarga ini tidak hanya sekolah saja yang dibina atau didampingi oleh Buria, mulai dari kelompok olahraga, jamaah haji, kemudian kantor pun juga didampingi oleh Buria seperti itu.
Kemudian setelah itu untuk di sekolah begitu. Jadi tatanan atau apa nggih, program yang perlu diperhatikan yaitu adalah pemeriksaan awal bahwa siswa dan siswi ini eh, siap atau layak untuk diajak atau eh, dilakukan atau diukur kebugaran jasmaninya, kemudian diberikan materi dan latihan fisik terkait eh, kesehatan jasmani, gitu. Kemudian yang selanjutnya, mohon maaf, agak terpotong karena saya terlempar dari Zoom. Akan saya lanjutkan kembali, gitu. Oke. Jadi ini tadi terakhir lingkup materi kesehatan dan kebugaran olahraga, yaitu 3 poin tadi. Kemudian yang selanjutnya, yang izin mungkin Bu Ria dan kami dari Puskesmas memohon untuk bantuan Bapak Ibu berkolaborasi bersama kami dalam pelaporan kepada Dinas Kesehatan. Begitu, ada 2 pelaporan yang ingin kami pantau melalui jenengan karena sekarang sudah banyak yang berbasis digital sehingga kami menggeser pelaporan itu menggunakan pelaporan digital Bapak Ibu. Jadi ada 2 pelaporan, yaitu yang pertama adalah saat dokumentasi panjenengan melakukan pengukuran kebugaran Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah pelaporan hasil pengukuran kebugaran. Gitu. Eh, Jadi mungkin seperti ini. Ini saya bahas terlebih dahulu terkait pelaporan dokumentasi kegiatan. Jadi saat panjenengan melakukan kegiatan pengukuran kebugaran, mohon panjenengan mengambil dokumentasinya. Kemudian ini nanti kami juga sediakan link Google Form untuk panjenengan mengirim atau menyampaikan hasil dokumentasi panjenengan kepada kami agar kami bisa memantau secara eh, up to date begitu atau secara meskipun kami dari jauh tidak ada saat panjenengan melakukan kegiatan seperti itu. Jadi ini nanti ada link yang kami bagikan, mungkin tampilannya adalah seperti ini. Jadi untuk link dokumentasi atau pelaporan dokumentasi hanya perlu mengisikan Google Form yang mengisikan yaitu mulai nama, tanggal pelaksanaan kegiatan, kemudian mengupload foto kegiatan. Untuk upload foto kegiatan, mungkin bisa lebih dari 1 Bapak Ibu. Jadi setidaknya setiap sekolah melaporkan 1 kegiatan dalam 1 tahun ini. Jadi tidak perlu semua untuk dilaporkan, tetapi setidaknya kami mendapat pelaporan dari Bapak Ibu bahwa jenengan sudah melakukan pengukuran kebugaran di sekolahnya panjenengan. Gitu. Oke. Kemudian, izin Bapak Ibu menanggung jawab PJOK yang ada di sekolah. Yang kedua adalah pelaporan hasil pengukuran. Jadi mungkin hampir sama seperti di tahun yang lalu, bahwa kami menyiapkan juga untuk spreadsheet, begitu Bapak Ibu, eh, yang akan atau yang kami mohon bantuannya untuk panjenengan mengisi, begitu nggih, hasil pengukuran yang dilakukan kepada siswa dan siswinya panjenengan begitu. Sama ini nanti juga tertampil pada link yang akan kami bagikan. Jadi nanti kita akan membagikan satu link tree begitu ya, yang sudah mengampu atau menampilkan apa-apa yang panjenengan butuhkan untuk pelaporan dan juga mungkin materi Zoom pada pagi hari ini, begitu Bapak Ibu.
Jadi mungkin sekilas itu nanti akan tertampil di foldernya yaitu nama desanya dulu sehingga panjenengan pilih nama desa, kemudian jenengan pilih nama sekolah yang ada eh, sesuai dengan sekolah panjenengan begitu. Nah, kemudian setelah sekolah panjenengan jenengan klik atau spreadsheet-nya panjenengan klik begitu. Tampilan spreadsheet yang akan muncul adalah seperti ini, seperti yang tertampil di Zoom saat ini, begitu. Jadi kami mungkin juga masih dalam tahap upgrade atau peningkatan dari pelaporan ini karena memang kemarin kendalanya pelaporan ini ketika diisi oleh panjenengan datanya belum bisa keluar sampai hasil atau rekomendasi yang eh, kami berikan kepada panjenengan begitu. Kami sedang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait peningkatan aplikasi ini atau pelaporan ini. Tetapi mungkin yang kami eh, tayangkan ini adalah beberapa yang kami mohonkan ke panjenengan untuk melakukan pelaporan ini, yaitu mungkin yang paling penting yang akan kami eh, tindak lanjuti lagi itu yang penting data yang ada di pojok-pojok ini. Jadi mulai dari tanggal pengukuran itu akan jenengan isikan, kemudian setelah itu nama siswa dan siswi dari sekolah panjenengan, kemudian nama sekolah, kemudian umur, kemudian ada jenis kelamin, kemudian setelah itu nanti panjenengan bisa mengukur untuk status gizi mulai dari tinggi badan, berat badan. Kebetulan mungkin nanti jika cek kesehatan gratis sudah dilakukan atau pengukuran kebugaran sudah dilakukan oleh petugas kesehatan juga. Nanti hasilnya bisa dicantumkan di sini, Bapak Ibu. Nah, otomatis untuk bagian baris IMT atau indeks massa tubuh akan keluar dengan sendirinya hasilnya, Bapak Ibu. Tapi ini kita sedang proses upgrade gitu, nggih. Jadi cukup Bapak Ibu mengisi tinggi badan dan berat badan. Kemudian setelah itu yaitu adalah metode pengukuran kebugaran jasmani. Mungkin kalau dari Bapak Ibu eh, memilih ada beberapa metode begitu nggih, ada rockpot, ada jalan 6 menit. Mungkin tapi untuk anak SD yang biasa atau dipakai adalah yang jalan 6 menit begitu. Kemudian yang selanjutnya yang perlu panjenengan isikan adalah terkait waktu atau jarak tempuh. Jadi mungkin kan dalam pengukuran ini memerlukan beberapa alat seperti mungkin pencatatan, kemudian stopwatch, kemudian eh, mungkin tim untuk agar hasilnya juga maksimal begitu nggih. Jadi waktunya ini nanti akan menghasilkan apa nggih? Lebih kepada kebugaran begitu. Apabila dengan usia sekian, kemudian jarak tempuh sekian, dan waktu tempuh sekian, apakah anak itu termasuk bugar atau tidak begitu Bapak Ibu. Sehingga ini nanti yang dihasil nol, value, kemudian rekomendasi yang perlu kami berikan itu harusnya akan muncul seperti itu Bapak Ibu. Jadi, ketika hasil dari kebugaran itu muncul, pasti akan muncul rekomendasi bahwa anak tersebut termasuk bugar atau tidak bugar. Apabila tidak bugar, akan muncul juga rekomendasi khusus sehingga kami nanti bisa memberikan feedback, begitu Bapak Ibu, atau memberikan tindak lanjut dari apa yang sudah panjenengan lakukan. Kemudian pelaporan ini pun akan kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan yang mungkin juga akan dipantau juga oleh Dinas Pendidikan atau dikolaborasikan begitu nggih dengan Dinas Pendidikan seperti itu. Nggih. Untuk program kesehatan dan olahraga itu kemudian kami lanjutkan ke program Promkes atau promosi kesehatan.
yang kebetulan saya dan Bu Rinanti adalah sebagai pelaksana di wilayahnya Puskesmas Lawang dalam eh, apa promosi kesehatan yang mungkin belum familiar di Bapak Ibu begitu nggih. Jadi bahwa di puskesmas itu tidak hanya profesi dokter, bidan dan perawat saja, tetapi ada profesi lain yaitu kami sebagai petugas promosi kesehatan juga ada profesi eh, kesehatan lingkungan begitu. Kemudian yang terbaru di Puskesmas Lawang pun juga ada layanan fisioterapi Bapak Ibu. Nanti jika mungkin Bapak Ibu berkenan atau ada keluhan bisa pinceng atau melihat begitu nggih di Instagram kami. Jadi untuk dari kami, dari program promosi kesehatan itu, kami memiliki amanah untuk mensurvei atau melihat kondisi sekolah Bapak Ibu, apakah sudah layak atau sudah memenuhi indikator terkait eh, perilaku atau penerapan PHBS di sekolah begitu. Mungkin sudah ada beberapa sekolah yang saya datangi bersama dengan Bu nanti, begitu entah di tahun 2025 atau yang baru saja di tahun 2026, karena fokus kami itu adalah di pelayanan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, sehingga yang kami kelilingi itu sebetulnya banyak Bapak Ibu, tidak hanya sekolah, tetapi juga posyandu dan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat lainnya atau gerakan-gerakan tertentu begitu. Jadi tugas kami apabila ke sekolah, mungkin Bapak Ibu sempat dihubungi oleh nakes desa masing-masing, kami biasanya akan berkoordinasi atau melihat kebersihan lingkungan sekolah seperti itu. Kemudian sarana prasarana yang ada di sekolah begitu terkhususnya adalah yang mendukung program kesehatan. Mungkin secara tertampil yaitu ada mungkin nanti biasanya saya akan melihat terkait sarana cuci tangan, kemudian adakah jentik-jentik nyamuk di kamar mandi karena ini hubungannya erat dengan kasus demam berdarah begitu nggih Bapak Ibu yang mungkin selama ini Bapak dan Ibu mungkin demam berdarah ini ada permohonan terkait untuk fogging begitu nggih. Jadi sebetulnya cara terbaik dalam pemberantasan jentik ini adalah dengan PSN. Kemudian terkait jajanan sehat di sekolah, kita biasanya berkolaborasi dengan petugas sanitarian atau petugas kesling kami, Bapak Ibu, untuk melihat apakah jajanan di sekolah panjenengan itu sudah apa nggih, minimal mendekati dengan makanan-makanan yang sehat begitu. Mungkin dari anak-anak pun juga masih ada perilaku atau kebiasaan yang mungkin juga tertanam dari rumah, kemudian di sekolah sukanya jajan mungkin yang berwarna, berasa, begitu. Mungkin itu bisa kami dampingi, kemudian juga untuk pengelola kantin atau penjual yang ada di kantin juga pasti ketika kami datang akan kami berikan pendampingan. Mungkin banyak keluhan dari Bapak Ibu terkait dilema begitu nggih terkait ini karena Bapak dan Ibu mungkin bisa saja memberikan informasi, tetapi biasanya eh, dari pihak yang terkait lah yang mungkin akan lebih didengar oleh penanggung jawab kantin atau pengelola kantin terkait bagaimana cara penyajian, apa yang dijual, kemudian habis gitu kehigienisan, begitu. Kemudian kalau olahraga secara teratur tadi yang sudah diampu atau disampaikan di awal yaitu terkait kesehatan olahraga. Kemudian mungkin kebersihan kamar mandi pun akan kami lihat. Kemudian terkait pembuangan sampah atau pemilahan sampah ini kami mendapat juga beberapa titipan dari program kesehatan lingkungan bahwa saat ini untuk pengelolaan sampah itu sebetulnya tidak boleh dibakar, Bapak Ibu.
Jadi karena memang ada undang-undangnya tersendiri yang mm, memberikan pengarahan begitu, nggih. Atau memberikan apa petunjuk bahwa pengelolaan sampah yang terbaik itu sebetulnya tidak boleh dibakar begitu. Dan yang terbaik itu adalah sebetulnya dilakukan pemilihan Bapak dan Ibu. Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan untuk pemilahan dan pengelompokan sampah ini kemudian bisa disalurkan ke bank sampah terdekat begitu. Kemudian mungkin karena eh, lahan di desa atau lahan di sekolah masih luas karena tidak bisa diambil sampahnya atau belum bekerja sama dengan apa nggih, pihak pengangkut sampah begitu atau pengelola sampah sehingga sampah masih dibakar begitu. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu, kami akan selalu mendampingi panjenengan dalam mengupayakan beberapa apa ya, upaya hidup bersih dan sehat ini, sehingga bukan berarti kami saat datang mensurvei akan memberikan penilaian jelek, tetapi adalah tugas dan tanggung jawab kami juga dalam mendampingi panjenengan bahwa peningkatan-peningkatan upaya untuk hidup bersih dan sehat itu perlu ditingkatkan begitu. Kemudian untuk screening kesehatan atau yang sekarang sudah tergabung dengan CKG itu tadi sudah menjadi satu nggih Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah penerapan kawasan bebas asap rokok begitu. Jadi tugas kami selain telaah atau mensurvei saat di sekolah panjenengan atau Bapak dan Ibu dari penanggung jawab sekolah bisa mungkin apabila membutuhkan penyuluhan di sekolah sesuai program atau yang sudah panjenengan rencanakan bersama dengan sekolah, kami siap untuk datang memberikan penyuluhan sesuai dengan tema yang panjenengan butuhkan. Apabila terkait dengan PHBS akan kami tindak lanjuti. Kemudian apabila berhubungan dengan program lain atau mungkin jajanan anak sekolah juga akan kami tindak lanjuti dengan pemateri yang sesuai dengan tema panjenengan. Seperti itu, nggih. Nggih, tapi mungkin mohon izin Bapak Ibu terkait penyuluhan ini mungkin bisa dikoordinasikan di belakang layar begitu bersama dengan nakes desa sehingga nakes desa nanti bisa menyampaikan kepada kami penanggung jawab yang ada di puskesmas sehingga kami bisa mencocokkan jadwal begitu. Takutnya saat panjenengan nyuwun kemudian agak mendadak sedikit kami juga berhalangan untuk mengisinya karena kami ada tugas lain gitu. Oke. Yang terakhir tadi terkait dari 8 indikator PHBS di sekolah yaitu ada penerapan kawasan tanpa asap rokok di sekolah gitu. Jadi nanti di link tree yang kami bagikan Bapak dan Ibu apabila di sekolah sudah ada untuk eh, apa nggih banner atau poster untuk kawasan bebas asap rokok nanti kami mohon untuk nyuwun dokumentasinya begitu nanti juga kami sediakan untuk dokumentasinya tetapi apabila Bapak dan Ibu di sekolah mungkin bannernya sudah usang atau bannernya ingin diperbarui atau posternya kurang menarik kami juga menyiapkan soft file Bapak Ibu jadi mohon maaf, mungkin kami belum bisa untuk apa inggih menyediakan secara hard file karena beberapa keterbatasan eh, di sini gitu. Sehingga kami masih berupaya dengan menyiapkan soft file untuk banner atau poster kawasan bebas asap rokok. Karena ini menjadi perhatian khusus di Dinas Kesehatan terkait kawasan tanpa asap rokok. Jadi nanti panjenengan bisa download dari link itu tadi dan sekilas penampakan atau apa nggih bannernya adalah seperti ini begitu nggih Bapak Ibu mungkin
bisa dicetak atau disesuaikan ukurannya begitu dengan kesesuaian yang ada di sekolah. Nah, ini mungkin kami sediakan juga untuk logo sekolah bisa ditempelkan di atas seperti ini. Nanti jenengan bisa ganti atau jenengan isi dengan logo sekolah panjenengan sehingga beberapa upaya kami ini bisa eh, kami tindak lanjuti nggih nanti saat mungkin saya dan tim atau teman-teman berkunjung ke sekolah seperti itu. Nggih. Kemudian saya lanjutkan mungkin terkait program kesehatan lingkungan Bapak Ibu. Jadi Kesling ini hubungannya juga erat dengan promosi kesehatan karena kami adalah apa berfokusnya pada tindakan promotif dan preventif, yaitu maksudnya pencegahan begitu atau deteksi dini Bapak Ibu. Nggih. Jadi lingkup pemeriksaan kesehatan lingkungan, apabila petugas kesehatan lingkungan datang ke sekolah, kami pun juga mungkin kemarin sudah beberapa datang, kami menyampaikan melalui surat ini. Jadi ketika kami datang nanti, insya Allah surat ini akan kami bawa sebagai pengantar kami saat ke sekolah, mungkin atau penyampaian kepada kepala sekolah. Kok mungkin banyak sekali ya yang datang. Apabila kami tidak bisa datang saat CKG bersamaan, mungkin kami biasanya datang di lain waktu begitu. Tapi insya Allah saat kami datang tidak memerlukan waktu banyak dan tidak perlu ada persiapan-persiapan khusus yang panjenengan lakukan begitu. Karena fokusnya adalah terkait inspeksi kesehatan lingkungan. Ya hampir mirip dengan PHBS tadi, tapi ini lebih detail lagi Bapak Ibu. Jadi apabila petugas kesehatan lingkungan kami datang, itu yang akan dilakukan mungkin meliputi 3 aspek ini Bapak Ibu. Yang pertama terkait inspeksi kualitas udara dalam ruangan. Jadi, untuk inspeksi kualitas udara dalam ruangan ini, pemeriksaan yang dilakukan terkait melihat ventilasi, kemudian pencahayaan, kemudian suhu atau kelembapan, kemudian habis gitu ada kebisingan Bapak Ibu, sehingga proses belajar mengajar yang ada di sekolah bisa dilaksanakan dengan nyaman untuk para siswa dan guru. Kemudian setelah itu juga lingkungannya pun juga sehat, sehingga program pembelajaran panjenengan itu bisa berjalan dengan kondusif seperti itu. Jadi kami biasanya saat melakukan inspeksi ini akan membawa alat-alat khusus terkait untuk mengukur tadi pencahayaan, kebisingan, kemudian kelembapan seperti itu. Apabila sudah selesai, pasti hasilnya akan kami sampaikan kepada panjenengan sebagai masukan dan bahan pertimbangan, begitu nggih, terkait upaya-upaya yang mungkin bisa dilakukan dari hasil pengukuran tadi, begitu. Kemudian untuk sanitasi lingkungan, tersediaan sarana prasarana mungkin apa nggih terkait cuci tangan tadi, kemudian saluran-saluran yang mungkin ada di sekolah seperti saluran pembuangan cuci tangan itu juga diperlukan, begitu Bapak Ibu. Kemudian habis gitu eh, ketersediaan air dan lain-lain, apakah jernih atau tidak seperti itu. Biasanya kami pun juga ada yang sudah mungkin dari sekolah Bapak Ibu kami ambil sampel airnya, kami periksa begitu, apakah air ini termasuk air yang bersih atau air yang bagaimana begitu sehingga apa nggih eh, pencegahan kami terhadap untuk beberapa penyakit yang bersumber dari lingkungan seperti diare, kemudian yang lainnya itu bisa kami pantau begitu Bapak Ibu. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu tadi yang terkait jajanan anak sekolah. Mungkin ada beberapa sekolah juga yang sudah pernah kami datangi untuk kantinnya, yang kantinnya itu kami ambil sampel makanan, begitu Bapak Ibu. Yang mungkin jajan yang disenangi atau yang sering dibeli, khususnya mungkin yang mencolok, yang memiliki pengawet dan lain-lain itu akan kami ambil sampelnya sehingga
apabila kita memberikan apa nggih, masukan atau memberikan pendampingan kepada pengelola kantin atau penyedia makanan yang ada di kantin itu kami juga membawa bukti dari hasil pemeriksaan makanan begitu. Tetapi mungkin ini dalam satu tempo waktu di 1 tahun ini tidak bisa langsung semua sekolah kami periksa karena ketersediaan apa nggih alat atau ketersediaan eh, samplingnya itu juga kami menunggu dari Dinas Kesehatan sehingga mungkin dalam 1 tahun mungkin dari 5 sekolah kita periksa di tahun berikutnya sekolah yang belum kemudian selanjutnya dan akan berlanjut ke sekolah yang memang belum kami periksa begitu. Hmm. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait ini ada program TBC begitu nggih. Program TBC ini kemarin kami mendapat juga mandat dari Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan bahwa penyakit TBC saat ini itu sedang dijaring atau sedang dicari secara masif Bapak Ibu. Karena kasusnya yang semakin meningkat, kemudian habis gitu kami diamanai juga untuk melakukan screening dan apabila menemukan kasus atau menemukan kejadian, kami harus melakukan investigasi secara mendalam dan lebih detail kepada penderita atau keluarganya, begitu Bapak Ibu. Jadi sebelumnya izin memperkenalkan bahwa penyakit tuberkulosis ini sebetulnya erat kaitannya juga dengan PHBS, Bapak Ibu. Jadi, kalau untuk gejalanya mungkin nanti jika Bapak Ibu menemukan di sekolah ada siswa atau ada anggota dari sekolah ini mengalami yang namanya batuk berdahak, kemudian habis gitu tiba-tiba eh, apa nggih, terlihat perawakannya itu ada penurunan berat badan, kemudian sering sakit atau demam, kemudian habis gitu lebih lemas, kemudian sampai pun ditemukan sesak nafas, Bapak Ibu sebetulnya bisa menyampaikan kepada puskesmas melalui nakes desa, begitu nggih, untuk diperiksakan yang namanya cek dahak Bapak Ibu. Lah, mungkin sebelum nanti cek dahak itu eh, dimulai, kita juga bisa melakukan screening mandiri, Bapak Ibu. Nanti untuk screeningnya mungkin itu bisa menjadi awalan apakah kita semua terbebas dari yang namanya penyakit tuberkulosis seperti itu. Perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu bahwa untuk tuberkulosis ini tidak perlu bingung atau pusing soal biaya karena memang tuberkulosis ini sama dengan imunisasi, yaitu termasuk program pemerintah, sehingga pengobatannya pun gratis sampai dengan sembuh, sehingga tidak perlu ada stigma, yaitu malu bahwa ada sakit TBC, tetapi perlu kita dampingi, perlu kita beritahu informasinya bahwa tuberkulosis itu bisa sembuh, tetapi harus dengan pengobatan atau pendampingan oleh tenaga kesehatan, karena mungkin obatnya berbeda dan jangka panjang seperti itu. Nah, yang kami khawatirkan apabila eh, apa nggih, TBC ini tidak apa nggih, tidak terdeteksi, eh, maka penularannya itu akan lebih cepat karena penularannya itu melalui berbicara tanpa menggunakan masker seperti itu. Kemudian bertatap muka itu kuman-kuman itu sudah bisa menular kepada orang yang mungkin daya tahan tubuhnya itu sedang menurun begitu Bapak Ibu. Nah, yang mengkhawatirkan lagi apabila tidak disegera diobati atau mungkin apabila sudah berobat tetapi pengobatannya tidak selesai, maka dia akan cenderung menjadi eh, penderita TBC yang resisten obat, Bapak Ibu. Nah, itulah yang sangat berbahaya karena nanti akan mengakibatkan penyakit-penyakit lain bisa
lebih ini nggih, apa namanya, muncul di tengah perjalanan pengobatan itu. Jadi apabila ikhtiar kami itu dalam pengobatan itu sudah kami sediakan, maka mudah-mudahan informasi ini sampai kepada siapapun eh, yang menderita atau yang mungkin bergejala batuk-batuk tapi tidak sembuh-sembuh begitu. Oke. Oke. Kemudian mungkin apabila ada siswa yang sakit saat di sekolah, panjenengan bisa aturkan untuk apabila batuk pilek menggunakan masker Bapak Ibu atau apabila eh, tidak terbiasa mungkin bisa diajari tata cara etika batuk yang baik dan benar begitu. Khususnya untuk cuci tangan karena kumannya ini bisa menempel di mana saja gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini Bapak Ibu ada screening mandiri atau link yang bisa panjenengan bagikan melalui grup orang tua atau mungkin grup wali murid begitu ya, yang bisa disampaikan dan diisi oleh orang tuanya dari murid tersebut begitu. Jadi dengan menggunakan nanti diisi nama murid tersebut sehingga paling tidak upaya terkait TBC ini bisa diawali dengan screening ini sehingga Bapak Ibu apa nggih secara awal bisa mendeteksi bahwa apakah di sekolahku ini ada salah satu siswa atau ada penderita TBC seperti itu sehingga kami dari Puskesmas akan menindaklanjuti kebetulan pemegang program TB-nya ini sangat fokus sekali dalam pemberantasan dan mendampingi begitu Bapak Ibu. Jadi pelaporan panjenengan ini sangat penting untuk kami dalam menindaklanjuti semua permasalahan kesehatan yang mungkin ada di sekolah begitu. Jadi apabila Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan atau kebingungan terkait program kesehatan yang ada di sekolah, begitu nggih? Panjenengan bisa berkomunikasi langsung dengan puskesmas karena harapannya kita selalu berkolaborasi begitu. Oke, Bapak Ibu. Mungkin untuk materi dari saya begitu cukup sekian begitu. Oke. Saat ini mungkin kami lanjutkan untuk eh, sesi tanya jawab begitu. Mungkin ada Bapak yang dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung atau melalui chat, kami persilahkan. Mungkin kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo, dipersilahkan. Izin Bapak Ibu mungkin bisa raise hand begitu nggih, agar bisa memudahkan kami untuk mendeteksi begitu. Mungkin dari SD Negeri 3 Tulirejo. Baik, baik untuk bannernya terkait KTR ada filenya Bapak atau Ibu begitu nggih. Ini akan mungkin sekalian saya jelaskan terkait link yang akan saya kirimkan. Gitu nggih. Izin saya kirimkan linknya terlebih dahulu. Izin Bapak Ibu, eh, saya sudah mengirimkan link, begitu nggih, yang ada di kolom chat. Monggo Bapak dan Ibu bisa absen terlebih dahulu, begitu. Sebagai bukti pelaporan kami bahwa panjenengan memang sudah mengikuti Zoom pada hari ini, begitu. Kemudian, eh,
Hmm, gitu. Oke, mungkin saya jawab terlebih dahulu untuk pertanyaan dari Pak Ferry. Oke, Pak Ferry kemarin terkait kebugaran tadi dijelaskan untuk anak SD jalan 6 menit. Untuk tahun kemarin kita sepakati lari 1000 meter. Oke, Bapak Ibu, khususnya untuk Pak Ferry begitu terkait tata cara atau pengukuran kebugaran ini akan kami kembali konfirmasi kepada Bu Ria begitu terkait metode yang mana yang akan disepakati digunakan untuk di tahun 2026. Begitu nggih, Pak Ferry. Nanti akan kami sampaikan kepada jenengan dan mohon bantuan untuk disampaikan kepada guru rekan-rekan lain yang mungkin ada yang saat ini juga belum hadir. Begitu Pak Ferry. Kemudian saya izin melanjutkan terkait link yang saya bagikan. Begitu nggih? Izin saya share screen. Oke. Oke. Eh, jadi begitu Bapak Ibu, harapan kami dari link tree yang kami bagikan ini bisa menjadi bekal panjenengan apabila panjenengan ada yang ketinggalan dari materi yang kami sampaikan tadi atau ada lupa link yang mana yang harus saya akses begitu. Jadi ada beberapa poin yang ada di link tree ini untuk absensi silahkan mengisi absensi sekarang Bapak Ibu monggo diisi. Kemudian terkait cek kesehatan gratis tadi, eh, apabila panjenengan lupa terkait bagaimana untuk mendaftarnya, menyampaikan kepada Bapak Ibu yang ada sebagai wali murid, panjenengan bisa melihat link atau modul yang di tutorial pendaftaran CKG, begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, apabila panjenengan ingin mengirim kepada wali murid terkait bagaimana link yang harus diisi untuk mendaftar cek kesehatan sekolah, panjenengan bisa klik link yang nomor 3, link pendaftaran CKG sekolah. Jenengan akan langsung terhubung, begitu nggih. Akan langsung terhubung seperti ini kepada link pendaftaran Bapak Ibu. Tuh. Kalau yang tutorial pendaftaran tadi, jenengan akan langsung terhubung kepada tutorial pendaftaran CKG sekolah, begitu nggih. Kemudian setelah itu, nah ini mungkin dari kami nanti akan meminta kepada Bapak Ibu terkait data siswa tahun ajaran 2026-2027, ya Bapak Ibu, khususnya penanggung jawab UKS, ini kami sedang eh, upgrade nanti untuk data siswanya, karena data siswa ini sangat penting untuk kami nanti menindaklanjuti terkait imunisasi yang perlu kami lakukan, kemudian data cek kesehatan gratis, kami akan eh, sandingkan begitu nggih, yang sudah mendaftar, kemudian dengan data yang memang real dari panjenengan Bapak Ibu, sehingga kami bisa melihat manakah yang sudah mendaftar, manakah yang belum mendaftar untuk cek kesehatan gratis. Jadi nanti kalau data siswa ini rumahnya atau eh, eh, datanya ini sudah kami siapkan atau template-nya sudah kami siapkan, harapannya panjenengan bisa mengisi nggih Bapak Ibu sebelum kegiatan bias dan lain-lainnya itu terlaksana di sekolah panjenengan. Kemudian mungkin untuk guru PJOK begitu, untuk pelaporannya tadi, pelaporan pengukuran hasil pengukuran kebugaran bisa diklik yang pelaporan hasil pengukuran kebugaran. Begitu. Jadi ini kami buka. Oke. Ini nanti akan kami
update lagi seperti yang ada di Zoom tadi, yang di materi pengukuran kebugaran. Jadi ini tadi isinya nanti akan ada spreadsheet begitu. Kemudian untuk materi hari ini juga bisa diakses melalui materi begitu nggih. Kemudian untuk template banner dan poster begitu. Ini sudah kami sediakan yang untuk desain banner KTR sekolah. Mungkin kalau yang tingkat SD yang perlu diakses yang desain banner KTR sekolah begitu. Kemudian untuk dokumentasi pengukuran kebugaran, lah ini tadi yang kami sampaikan Bapak Ibu Guru Penanggung Jawab PJOK bahwa link tree-nya sudah ada di sini. Apabila jenengan ingin mengirimkan hasil dokumentasinya, langsung klik link tersebut yang di menu dokumentasi pengukuran kebugaran. Kemudian untuk Bapak Ibu penanggung jawab sekolah bisa menyampaikan dokumentasi KTR juga melalui pelaporan lewat Google Form ini. Apabila jenengan di sekolah sudah terpampang untuk banner dan posternya, silakan difoto dan dilaporkan ke eh, Google Form ini. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya mungkin ada beberapa menu yang tidak perlu diakses ini nanti untuk yang tingkat SMP dan SMA mungkin apabila ada kebingungan begitu nggih, terkait link tree ini Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami begitu melalui grup WA nggih. Mungkin apakah di sini guru penanggung jawab UKS ada yang belum tergabung di grup WA tingkat SD, begitu? Jadi mungkin nanti bisa kita bagikan juga untuk eh, grup WA-nya, begitu. Oke. Kemudian saya izin lanjutkan, mungkin saya minta bantuan kepada Bu nanti untuk membacakan beberapa pertanyaan yang mungkin ada di kolom komentar begitu. Monggo bisa dilanjutkan. Baik, ini pertanyaan dari Bapak Eka Nugraha terkait untuk siswa atau siswi yang masih belum memiliki NIK, solusinya bagaimana untuk pendaftaran CKG? Yang belum memiliki NIK bisa panjenengan japri ke saya nggih agar datanya itu bisa kami daftarkan melalui aplikasi Sehat Indonesiaku yang miliknya tenaga kesehatan. Nanti insya Allah kami bantu untuk mendaftarkan begitu nggih. Kecuali kalau memang dia sudah punya NIK tapi ternyata ketika mendaftar ada tulisan data tidak sesuai, maka wali murid mohon diarahkan untuk mengisi link baik Pak Eka, pripun, apakah suara saya tadi jawaban saya sudah terdengar, nggih? Sudah Bu, jelas. Nah, ini Bu terkait NIK tadi kan sudah ada NIK yang tidak valid sama Japil, misalnya Bu ya. Itu gimana Bu? Atau ke kecamatan dulu, ke desa dulu atau gimana Bu? Soalnya di desa ini kebanyakan NIK-nya ini eh, satu enggak ada, kedua ini masih NIK apa ya nomor kakaknya ini masih lama dulu Bu, butuh pembaruan. Baik, untuk apabila kakaknya itu belum diperbarui, nggih Pak, monggo bisa dilampirkan mawon ketika kami datang ke sekolah, tetap melampirkan kakaknya, begitu nggih. Jika nanti memang wali murid tidak berhasil mendaftar, insya Allah akan kami bantu untuk mendaftarkan melalui tadi aplikasi yang khusus untuk tenaga kesehatan, begitu Bapak. Nggih, baik Bu, matur nuwun nggih. Nggih, nggih. Sampun Pak Eka.
terjawab? Ye, sampun Bu, matur nuwun. Oke, sampun. Iya, terima kasih banyak nggih, Pak. Kemudian izin membacakan pertanyaan dari Bapak Maulana Malik, SD Sumber Porong. Izin bertanya, untuk SD Negeri 1 dan 3 Sumber Porong sudah merger jadi satu menjadi SD Negeri Sumber Porong. Pripun nggih, Bu? Ya, ini Kakak Mas Rana Mas data nama sekolah panjenengan itu sudah terlink Dapodik sehingga yang masuk ke aplikasi kami itu namanya masih nama yang lama, Bapak. Monggo untuk pendaftaran berarti bisa menyesuaikan dengan sekolah yang lama dulu nggih, Pak, sambil menunggu info lebih lanjut. Apabila nanti dari Kemendikbud atau mungkin dari Dinas Kesehatan ada info lebih lanjut terkait penamaan sekolah yang merger, nanti akan kami informasikan melalui grup WA guru UKS begitu nggih? Bagaimana Pak Maulana? Oke, siap. Terima kasih. Nggih, baik, matur nuwun, Pak. Open cam Pak Malik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari SD Negeri 2 Sidodadi. Izin bertanya, untuk kakak yang terbitnya kurang dari 1 tahun, apakah sudah terdeteksi oleh sistem? Begini Bu, monggo untuk wali muridnya mencoba mendaftar terlebih dahulu nggih melalui link ayockg.kemkes.go.id. Nanti apabila ternyata ketika dimasukkan datanya kemudian gagal untuk mendaftar, bisa panjenengan laporkan ke kami, boleh dilaporkan di grup UKS atau bisa langsung japri ke saya, begitu nggih. Apakah sudah terjawab dari SD Negeri 2 Sidodadi? Sudah, Bu. Terima kasih. Sudah, Bu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Kemudian, ini Bu Yustifin ada yang ingin bertanya dari SD Umu Aiman. Untuk tes kebugaran ini tidak harus semua, nggih, tadi. Jadi, jika hanya satu angkatan, misal hanya kelas 6 atau 5, apakah diizinkan? Oke, baik Bu. Mungkin untuk pertanyaan dari SD Umu Aiman, nggih. Hmm, titip pesan dari Bu Ria, begitu, nggih, bahwa eh, bisa yang dimasukkan untuk satu tingkatan kelas saja, begitu. Untuk lebih detailnya lagi, nanti akan saya rincikan begitu terkait SOP mungkin ya, SOP pelaksanaan kebugaran yang ada di sekolah. Nanti saya share melalui Pak Ferry, mungkin selaku koordinator, sehingga nanti bisa disampaikan di grup guru PJOK, begitu nggih. Untuk lebih jelasnya, karena takutnya saya nanti ada kekurangan informasi yang terlewat begitu sehingga saya rincikan dulu terkait SOP atau yang diperlukan untuk pelaksanaan pengukuran kebugaran di sekolah. Mungkin begitu. Mungkin dalam waktu dekat nggih Bapak Ibu. Begitu. Baik, terima kasih atas jawaban dan informasinya, Ibu. Baik, Ibu, dari apa yang sudah, entah itu terkait dengan apa namanya laporan atau terkait dengan CK, monggo bisa disampaikan, bisa melalui kolom chat.
Maaf Mbak Yus, Mbak Rinanti, Bapak Ibu, bisa saya bertanya sebentar? Nggih, monggo Bu Yun. Apa mungkin Oh yang bisa ya, ditambahkan? Nggih. ada mau tanya. Kan untuk data siswa itu sudah ada di link Tri tadi, nggih. Nah, itu mulai kelas 1 sampai kelas Oke, kelas 1 sampai kelas 6 itu nanti, Yus. Oh ya, baik Bu Yuni. Mungkin nanti untuk pelaporan data siswa itu memang kami minta per kelas Bu Yun. Yang untuk tingkat SD berarti kelas 1 sampai kelas 6 begitu agar data ini juga bisa dipergunakan untuk CKG sehingga sesuai dengan apa yang ada di sekolah begitu Bu Yuni dan Bapak Ibu sehingga datanya bisa dipergunakan ya Bu Yuni untuk imunisasi begitu. Ya, terima kasih. Terus kira-kira kapan terakhir ya? Soalnya kan untuk pelaksanaan bias, kami usahakan mulai tanggal 1. Nanti untuk jadwalnya kami share di grup SD. Misalnya ada revisi, nanti Bapak Ibu bisa merubahnya. Tapi untuk awalnya memang kita mulai tanggal 1 karena di bulan Agustus itu kan ada berbagai macam kegiatan, takutnya bentrok kayak gitu loh. Nah, misal untuk data siswa itu di minggu ini apakah bisa ya? Karena kan kita menentukan untuk menentukan sasaran jumlah sasaran, kita bisa memberikan tenaganya berapa seperti itu. Untuk acuan kami untuk tenaga yang kita berikan ke sekolah itu berapa orang, kemudian bisa kita jadwalkan satu sekolah atau dua sekolah secara bersamaan seperti itu. Jadi kalau bisa mungkin data siswanya sesegera mungkin atau minggu ini atau bagaimana. Begitu Yus. Masukan, Bu. Ya Oke, monggo siapa? Pak. Ya, terkait data siswa, mungkin kalau untuk minggu-minggu ini masih belum bisa ini Bu, belum bisa valid karena ada siswa baru yang ada hubungannya dengan data di Dapodik. Nah, ini data siswa baru kelas 1 khususnya, ini masih belum bisa kita tarik di data sekolah, Bu. Jadi seperti Nggih, itu. nggih, nggih. Kalau yang kelas 1 baru Kira-kira itu, Bu. bisa ditariknya itu kapan ya Pak? Biasanya Kira-kira. itu Agustus deadline untuk semua pengerjaan itu deadline-nya Agustus. Karena sampai saat ini Dapodik yang terbaru masih belum rilis. Seperti itu, Bu. Nggih, nggih, nggih. Eh, Misal atau begini nggih, jumlah saja ya, jumlah saja. Sementara jumlah dulu, kalau jumlah apakah bisa nih? Maksudnya kelas 1 laki berapa, perempuan berapa, sampai kelas 6 untuk jumlahnya saja dalam minggu Itu ini. juga masih untuk jumlahnya masih belum bisa, Bu, karena sekarang ini masih ada ini gelombang 2 untuk pendaftaran yang sekolah yang Oh, hmm. Itu tanggal sekolah 1, tanggal JJ, report. kalau diambil ya ini. Kalau tapi J. kalau diambil dari manual itu mungkin masih bisa seperti itu. Oh, Cuman nantinya nantinya di sekolah-sekolah yang masih kekurangan siswa itu bisa bertambah jumlahnya. Seperti itu, Ibu. oh, geng, geng, geng. Berarti misal saya minta data manualnya itu bisa, tapi nanti kemungkinan ada bertambahnya, begitu nggih Pak? Oke, siap seperti itu, Bu. Oh, kalau begitu ya mungkin untuk sementara minta data manualnya dulu saja. Nanti kalau sudah fix dari Dapodik baru diperbarui lagi. Mungkin seperti itu Pak. Oke, Bu. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Endro untuk masukannya. Untuk Bu Yuni mungkin akan kami bantu
persiapan untuk apa nggih jumlah siswa. Jadi kami buatkan rumahnya biar menjadi satu di link tersebut. Begitu nggih Ibu ya. Kira-kira mungkin sebelum akhir Juli bisa diisikan mungkin sementara ya, data sementara yang dihitung secara Iya, manual begitu nggih. iya. Nanti mungkin jika ada Iya, penambahan kan memang ah, nggih, hmm, diupdate ya, lagi begitu nggih Bu. siap. Kalau bisa itu yuk. Soalnya gini, untuk persiapan kan kita juga perlu waktu sampai mungkin 1 minggu terakhir itu buat untuk persiapan. Jadi sebelum 1 minggu terakhir bulan Juli itu sudah siap untuk datanya. Oke, iya siap Bu Yuni. Berarti sekarang kan tanggal 15, setidaknya tanggal 23-an begitu nggih ya. 23-an itu sudah siap gitu nggih. Paling enggak jumlahnya Oke, begitu ya. oke. Ya betul. Oke, baik. Mungkin mohon itu Bapak Ibu nanti akan kami fasilitasi untuk pengisian datanya sehingga panjenengan lebih mudah untuk mengkoordinir datanya dan eh, kita juga bisa melaksanakan program-program kesehatan yang ada di sekolah dengan secara baik dan maksimal. Begitu Bapak Ibu. Mungkin eh, saya izin share screen terkait ini nggih, grup WhatsApp nggih. Jadi grup WhatsApp kita untuk yang dengan sekolah memang ada 3 grup WhatsApp Bapak Ibu. Untuk tingkat SD sendiri, tingkat SMP sendiri, dan tingkat SMA sendiri. Begitu. Saya buka terlebih dahulu. Mungkin nanti bisa dibagikan Bapak Ibu. Jadi ini untuk grup WA tingkat SD MI Kecamatan Lawang. Monggo guru penanggung jawab UKS bisa bergabung melalui grup ini. Mungkin apabila ada yang belum bergabung, bisa bergabung atau ini bisa di screenshot gitu nggih. Terus jenengan sampaikan kepada yang belum bergabung begitu. Kemudian yang untuk tingkat SMP mungkin ini saya tampilkan untuk mungkin Bapak Ibu yang saudara atau teman seprofesinya ada yang sebagai penanggung jawab guru UKS di tingkat SMP atau MTS juga bisa disampaikan, di screenshotkan begitu nggih, atau disampaikan. Kemudian izin juga membagikan yang tingkat SMA Bapak Ibu. Berikut adalah grup WA untuk guru-guru penanggung jawab di tingkat SMA, MA, SMK sekecamatan Lawang. Gitu. Jadi sekiranya Bapak Ibu di wilayah ada kendala apapun, silakan disampaikan kepada nakes desa kami, sehingga nakes desa kami itu akan menindaklanjuti kepada puskesmas, sehingga apa saja yang perlu diperlukan atau apa saja yang perlu dikomunikasikan dan dikolaborasikan bisa ditindaklanjuti secara baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu Bapak Ibu. Mungkin sekilas ini untuk grup WA-nya, gitu nggih. Mungkin nanti apabila ada yang
terlewat untuk materinya, kami kirimkan melalui grup WA linknya. Jadi materi tadi sudah terangkum semua di link Tree yang sudah kami kirimkan di chat. Begitu. Apabila ada yang tertinggal nanti setelah ini saya kirimkan di grup WA tingkat SD dan MI. Begitu Bapak Ibu. Jadi PR saya mungkin untuk guru penanggung jawab PJOK yaitu terkait SOP atau tuntutan eh, pelaksanaan pengukuran kebugaran. Dan kami juga mendapatkan informasi, terima kasih Bapak dan Ibu, bahwa ada 2 sekolah yang baru saja bergabung untuk SD 5 dan SD 3 Lawang ya, bergabung menjadi SD Lawang 5 begitu. Untuk SD Sumber Porong 1 dan 3 sekarang menjadi SD Sumber Porong. Gitu ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hingga siang hari ini, mari eh, memasang atau menyalakan semua kameranya, begitu Bapak Ibu. Mari kita foto bersama terlebih dahulu sebagai bukti untuk kegiatan hari ini sudah selesai dilaksanakan. Monggo saya cek dulu. Nih. Ya. Monggo yang masih mati untuk layar Zoom-nya bisa dinyalakan, begitu Bapak Ibu. Ini ada 2 halaman, gitu. Nanti akan saya ambil sebanyak 2 kali ya Bapak Ibu. Oke. Mungkin untuk yang pertama siap ya. Mulai hitungan, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Halaman pertama. Kemudian saya ambil lagi untuk yang halaman berikutnya. Oke, yang halaman berikutnya. Halaman berikutnya banyak yang belum tampak, ya. Sebentar. Iya, banyak yang mati, nggih. Apakah masih terdengar suara saya? Monggo Bapak Ibu kita foto bersama dulu. Dari SDK, Pawang 5, Pak Maulana, Sidoluhur 2, Pak Ferry, SD Negeri Sidodadi 6, Pak Royhan, SD Sri Gading 3, Bedali 1, Pak Ari, Umu Aiman, Pak Yohanes. Nih. Oke, baik. Saya ambil gambarnya dalam hitungan 1, 2, 3. Nih. Oke. Eh, oke. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah acara pada pagi hari sampai siang ini berjalan dengan lancar. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada Zoom meeting koordinasi dengan Puskesmas terkait program kesehatan yang ada di sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan untuk kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya. Kami juga berterima kasih atas kolaborasi dan bantuan dari panjenengan dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan yang ada di sekolah. Begitu tanpa bantuan dari panjenengan dan tanpa apa nggih jenengan persiapan-persiapan yang mungkin di belakang layar kami tidak tampak, mungkin kami tidak akan bisa melaksanakan program kami dengan baik. Sehingga eh,
tidak henti-hentinya kami selalu mengucapkan terima kasih banyak untuk bantuan dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kami juga bisa memfasilitasi apa yang diperlukan Bapak dan Ibu terkait program kesehatan. Saya tutup, saya mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang pas selama saya membawakan acara Zoom pada pagi hari sampai siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irul iku lapo Pak Irul iku. Terima kasih Pak Iqbal. Assalamualaikum.